Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk pelajaran hari ini, kita akan memahami tentang materi teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui apa itu unsur-unsur teks berita, bagaimana ciri-ciri teks berita, dan bagaimana struktur teks berita. Jadi, kalian harus menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Yang pertama, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi, kalau kalian melihat kejadian, peristiwa, atau informasi yang sedang terjadi atau telah terjadi sebelumnya, maka itulah yang disebut dengan teks berita. Kemudian, selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, teks berita harus bersifat faktual. Faktual artinya adalah benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah aktual. Aktual di sini berarti berita itu memang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga, sebuah teks berita harus unik dan menarik sehingga masyarakat akan mengenal informasi yang kalian beritakan dan peduli dengan berita tersebut. Yang keempat, nah inilah mengapa teks berita harus unik dan menarik, karena teks berita berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Hal ini akan membuat masyarakat percaya dengan apa yang kamu tulis dalam teks berita tersebut. Yang keenam adalah objektif, artinya berita tersebut apa adanya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Kemudian yang ketujuh, teks berita harus menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Artinya mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar berita tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita disingkat dengan 5W dan 1H. Apa saja itu? Yuk kita simak bersama. W yang pertama adalah what. What artinya apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua adalah who. Who artinya siapa yang diberitakan dalam berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah when, artinya kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah why, artinya mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang kelima adalah where, artinya di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, artinya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi kalau kalian menulis teks berita harus memuat 5W plus 1H secara lengkap. Nah, kemudian struktur teks berita. Kalau kalian menulis teks berita harus ada apa yang kalian tulis? Nah, ternyata yang pertama adalah orientasi. Orientasi berupa kalimat pembuka berita. Kemudian yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa di sini kamu sampaikan berdasarkan 5W dan 1H. Kemudian yang ketiga sumber berita. Dari mana kamu dapat mendapatkan berita tersebut? Apakah melihat sendiri atau dari orang lain? Harus kamu cantumkan. Nah, itulah tadi mengenai materi tentang teks berita. Untuk tugas hari ini, kalian cukup merangkum materi yang telah sampaikan tadi, kemudian kamu tulis di buku tulis, dan hasilnya kamu foto dan kirim ke WA saya sampai jam 12 malam nanti ya.
Terima kasih telah menyimak pelajaran ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.